Jaringan Santri Indonesia, JSI, menggelar doa syukur dan zikir akhir tahun 2023 bertempat di Pesantren Modern IGM Al-Ihsaniyah Gandus Palembang, Sabtu tanggal 30 Desember tahun 2023. Zikir dan doa bersama akhir tahun dari Jaringan Santri Indonesia ini yang keenam, pertama dilaksanakan di Banten, Brebes, Babel, Bengkulu, Jambi dan sekarang ini di Sumsel. Dari sekian banyak tempat, di Sumsel pecahkan rekor sekitar 10.000 peserta yang hadir ini. Subhanallah, atas support kalian semua hadir di sini, kata Kiai Haji Syofwatillah Mohzaib, SOSI yang merupakan tuan rumah mudir Ponpes IGM Al-Ihsaniyah, sekaligus Ketua Dewan Pengurus Pusat JSI dalam sambutannya. Menurut Ofat, panggilan akrab Dai yang terkenal karena merupakan sosok pembuat dan penggagas Al-Quran raksasa. Ofat berterima kasih atas berbondong-bondong untuk menyukseskan acara tablik akbar dan zikir bersama di Pesantren IGM Al-Ihsaniyah dan juga pusat berdirinya Al-Quran raksasa. Biasanya dalam sehari tempat ini dikunjungi sekitar 500 sampai 1.000 pengunjung, bahkan hari libur bisa sampai 5.000 sampai 10.000 pengunjung Al-Quran Akbar di Gandus Palembang ini, tambah Ofat. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, diawali dengan tasbih, dengan zikir, itulah ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita kumpul di tempat ini. Alhamdulillah. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pembina JSI Sumsel Insinyur Haji Mawardi Yahya mantan Wakil Gubernur Sumsel dalam sambutannya, mengapresiasi pelaksanaan doa syukur dan zikir akhir tahun 2023 ini. Disebutkannya, ribuan peserta ini menunjukkan betapa Haji Syofwatillah sebagai penggagas Al-Quran raksasa sudah ada di hati masyarakat kota Palembang khususnya dan Sumsel umumnya. Dirinya sangat terharu dengan ramainya peserta zikir dan doa akhir tahun dari Jaringan Santri Indonesia Sumsel ini. Disebutkannya, pimpinan Pondok Pesantren IGM Al-Ihsaniyah Dr. Marzuki Ali, sebagai pendiri Jaringan Santri Indonesia merupakan suatu kebanggaan masyarakat Sumsel. Habib Muhammad Syahab hadir juga pada kesempatan zikir dan doa akhir tahun ini. JSI ini didirikan Dr. Marzuki Ali dengan tujuan kenangan bagi kita semua tidak pandang umur, jenis kelamin dan ras. Perjuangan santri tahun 1945 ikut berjuang memerdekakan RI, maka sebab itulah sekarang jadi perhatian pemerintah para santri dan jaringan santri. Tahun 2015 lalu dilahirkan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2015 lalu. Biasanya sekolah umum dan pesantren ada beda, namun sekarang tidak ada beda lagi di mata pemerintah Indonesia. Maka sebab itu tentunya banyak hal dan manfaat untuk anak-anak ikut sekolah di pesantren. Ilmu agama sudah pasti dan ilmu umum juga diberikan di pesantren. Presiden RI Joko Widodo yang mencetuskan Hari Santri adalah sebuah kebijakan yang sangat luar biasa. Jaringan Santri Indonesia bergerak di bidang dakwah, zikir dan doa. Insya Allah istiqomah berjuang. Prabowo juga sebagai pembina, kata Mawardi Yahya yang pada kesempatan ini menyampaikan permintaan maaf selaku Ketua Umum Gerindra Sumsel atas ketidakhadiran Prabowo yang tidak hadir karena kesibukan yang banyak. Tekad dan semangat Prabowo untuk meneruskan cita-cita Presiden Jokowi, meneruskan kebijakan pemerintah Indonesia. Perhatian terhadap semua lapisan masyarakat Indonesia yang diberikan Presiden Jokowi akan diteruskan Prabowo, kata Mawardi yang juga menyebutkan bahwa Syofwatillah yang berkeinginan mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI maka semoga diijabah Allah doanya. Semoga menjadi perwakilan Sumsel di DPD RI. Mari kita doakan Syofwatillah. Sementara itu, pendiri dan penasehat JSI, Dr. Haji Marzuki Ali MA, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pengurus masjid dan anggota masjid sekota Palembang yang turut menyukseskan zikir dan doa akhir tahun ini.
Khusus Bapak Insinyur Mawardi Yahya yang hadir di sini, terima kasih. Mari kita doakan cita-cita beliau agar terwujud. Kita doakan Pak Mawardi yang berkeinginan menjadi calon pemimpin di Sumsel ini. Muhammad Syahab, Habib yang hadir juga yang tidak pernah lepas dengan Syofwatiloh. Terima kasih atas support terhadap terlaksananya acara yang sangat mulia ini. Ibu-ibu pengajian yang hadir menyemarakan acara. 5 tempat yang digelar JSI, Sumsel luar biasa dihadiri peserta. Ini merupakan bentuk apresiasi dan syukur bersama untuk mendoakan dan berzikir bersama atas keselamatan diri, keluarga dan bangsa ini, kata Marzuki Ali. MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang di depan itu keras, yang di belakang belum terdengar. Coba bersama-sama yang di belakang dengan yang di depan supaya gaung doanya itu sampai ke pintu langit. Acara diawali dengan zikir yang dipimpin Khairul Adha. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Nasional Lukmanul Hakim. Doa syukur oleh Ustadz Ki Agus M. Tori, SUD, Ustadz JSI Kota Palembang. Selanjutnya, tausiah agama oleh Habib Muhammad Syahab, dai di salah satu stasiun televisi. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, diawali dengan tasbih, dengan zikir. Itulah ungkapan syukur kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita tumbuh di tempat ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai sohibul bait tuan rumah, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Saya sangat terharu, saya sangat bersyukur Bapak Ibu datang dengan sendiri berbondong-bondong ke tempat ini sampai melebihi tempat yang kami siapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah kehormatan bagi kami. Insya Allah, yakin dan percayalah, dengan yang ikhlas Bapak Ibu datang ke sini, rahmat dan berkah Allah berikan untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Selaku tuan rumah saya minta maaf, karena memang pesantren kita belum besar, belum luas. Baik Al-Quran Al-Akbar masih segitu-segitulah. Tapi doakan suatu hari nanti Al-Quran Al-Akbar ini, pesantren ini akan memiliki ratusan bahkan ribuan hektar, agar bisa menampung seluruh umat dalam kegiatannya. Karena memang Al-Quran Akbar sehari dikunjungi 500 sampai 1000. Bahkan kalau hari libur seperti ini 5.000 sampai 10.000. Masya Allah, tidak muat tentunya. Pesantren juga demikian. Tapi saya yakin dan percaya suatu hari nanti Allah akan meluaskan, melebarkan seiring dengan perjalanan waktu dan manfaat bagi umat, bagi bangsa dan negara. Amin. Ya Rabbal. Yang ketiga, saya minta maaf sekali lagi mewakili seluruh panitia apabila ada kekurangan, kurang snack, kurang tempat panas dan sebagainya. Insya Allah dengan keikhlasan dan kesabaran Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan bertambah nilai pahalanya. Amin. Dan yang keempat, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, zikir akhir tahun, doa bersama dan jaringan santri Indonesia. Ini adalah hari yang ke-6 setelah kita adakan acara ini di beberapa provinsi di Indonesia. Yang pertama diadakan di Kota Banten, di Provinsi Banten. Yang kedua di Brebes, Jawa Tengah. Kemudian selanjutnya di Bangka Belitung, kemudian di Bengkulu, dan terakhir di Jambi, barulah hari ini di Sumatera Selatan. Alhamdulillah, dari sekian banyak tempat, Sumatera Selatan memecahkan rekor sampai 10.000 lebih yang hadir pada hari ini.
Masya Allah, tabarakallah. Dengan begini insya Allah Pak Marzuki bersama Pak Prabowo dan juga Pak Mawardi. Pak Mawardi ini adalah ketua pembina CSI Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan untuk beliau. Insya Allah akan disebarkan lagi ke seluruh penjuru kabupaten kota agar untuk bermanfaat bagi umat. CSI adalah jaringan santri Indonesia yang bergerak di bidang dakwah, yang bergerak di bidang zikir, bergerak di bidang doa dan juga pendidikan agama Islam dan lainnya. Insya Allah CSI istiqomah akan berjuang bersama Pak Prabowo untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Amin. Ini saja sambutan kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Yang terakhir jangan lupa doa ke juga cek daus kabar nanya di DPRD Pulau. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.